الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sebagai ujian, maka Allah juga menciptakan syahwat yang menempel pada diri kita. Semua dari kita memiliki syahwat. Bahkan orang yang beriman pun memiliki syahwat. Bahkan para nabi dan para rasul pun memiliki syahwat. Yang biasa disebut dengan kata hawa nafsu. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini, entah itu nabi, entah itu rasul, kecuali mereka pasti memiliki syahwat. Cuma bedanya antara orang yang beriman dan fajir, orang yang fajir itu orang yang berdosa, maka perbedaannya itu simpel. Orang yang beriman, ketika mereka memiliki syahwat dan hawa nafsu, mereka merubah hawa nafsunya dan melampiaskan hawa nafsunya pada kerangka yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan syariat yang bernama pernikahan. Adapun orang yang fajir, orang yang banyak dosa dan orang yang banyak maksiat, maka mereka melampiaskan syahwat itu pada tempat yang diharamkan oleh Allah. Mereka mengenal kata selingkuh, mengenal kata zina, mengenal kata perselingkuhan di dalam kehidupan mereka tanpa mengenal sebuah pernikahan. Dan itulah yang menjadi salah satu jurang kerusakan kehidupan manusia. Makanya setelah kita memahami ini, bahwasanya salah satu di antara potensi keburukan kita, yaitu adalah adanya syahwat dan kita dijadikan pandangannya indah untuk melihat lawan jenis, maka salah satu di antara manajemen kehidupan manusia itu bukan hanya mengatur bagaimana intelijensi dia, bagaimana IQ dia, tapi bagaimana harusnya dia mengatur posisi hatinya ketika dia berhadapan dengan lawan jenis, ketika setiap dari kita memiliki potensi melakukan keburukan atas fitrah hati manusia ketika senang dengan lawan jenis. Makanya Allah sudah menyampaikan pada surat Ali Imran ayat yang ke-14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i. Sesungguhnya Allah itu telah menjadikan pandangan manusia itu indah ketika melihat salah satunya minan nisa wal banin, melihat perempuan, melihat anak-anak. Berarti sesungguhnya di situ ada sebuah ujian yang menanti pada kehidupan kita, bahwasanya syahwat lalu manusia secara fitrahnya itu memang dijadikan pandangannya itu indah ketika melihat perempuan, sebagaimana sebaliknya perempuan ketika melihat laki-laki, walaupun memang daya tariknya tidak sebesar fitnahnya laki-laki ketika memandang perempuan. Nah, inilah yang menjadikan di dalam proses kita menjadi manusia hebat itu adalah bagaimana seorang mukmin itu dituntut dia tidak bisa menghilangkan syahwat dan hawa nafsu dan ketertarikan dia kepada lawan jenis itu tidak bisa. Dihilangkan, dimatikan itu tidak bisa. Karena memang berdiri secara fitrah ditambah dengan syahwat yang Allah memang ciptakan menempel pada diri kita sebagai ujian berat ketika kita harus melawan hawa nafsu. Tapi disitulah kita akhirnya dituntut bagaimana kita mengelola ini supaya tidak merusak kehidupan kita. Berapa banyak kualitas kehidupan manusia itu berantakan disebabkan ketika mereka memiliki kepintaran, memiliki link yang bagus, circle yang potensial, tapi semua pencapaian yang telah dia lakukan dan telah dia kerjakan menjadi berantakan ketika dia tersengat dengan cinta yang haram, sampai terlibatnya perselingkuhan hingga terjadinya perzinahan ketika dia tidak mampu memanage dan mengelola perkara syahwat itu dalam bingkai yang diridhoi oleh Allah. Dan akhirnya rusaklah apa yang telah dia capai dalam kualitas hidupnya ketika dia tersengat dengan masalah syahwat ketika dilampiaskan dengan cara yang haram. Ini dalam konteks iman ataupun di luar Islam. Sering sekali kita menjumpai di banyak negara-negara maju, berapa banyak politikus yang memiliki potensi kebaikan, memiliki potensi baik di masa depan dengan karir politiknya yang luar biasa, tapi hancur berantakan gara-gara kasus perselingkuhannya terungkap, ketika kasus zinanya terungkap, sampai akhirnya berantakan. Semua pencapaian telah dia dapatkan itu ketika tersengat dengan sebuah syahwat yang dilampiaskan dalam bentuk perzinahan. Kita juga sering menjumpai berapa banyak anak-anak muda dengan potensi yang mereka miliki, yang harusnya mereka mampu maksimal di dalam proses studi mereka di kuliah, menjadi berantakan ketika mereka tersengat dengan ketertarikan dengan lawan jenis, lalu akhirnya menggiring mereka sebagaimana sapi yang dicongok, sehingga mereka meninggalkan studi mereka, meninggalkan proses kesungguhan mereka belajar
di bangku kuliah, dan akhirnya hanya menjadi pemuja syahwat bersama dengan perempuan yang dia cintai, sampai dia mengorbankan apa yang dia miliki hanya untuk melampiaskan syahwat kepada lawan jenis. Kasus terbaru yang kita jumpai, ada seorang anak rela menjual apapun barang yang ada di rumahnya hanya untuk menyenangkan pacarnya, untuk bisa membelikan barang-barang mahal sebagai hadiah. Contoh ini sudah banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan, belum lagi di kantor. Di kantor ini ada sebuah penelitian yang pernah saya baca. Benar atau tidak penelitian ini saya tidak tahu ya. Tetapi dalam penelitian ini mengatakan bahwasanya tingkat perzinahan di kantor ketika banyaknya laki-laki dan perempuan. Di kantor ketika perempuan selalu mereka, bagi yang belum mendapatkan ilmu, mereka memiliki tampilan yang mempesona, dan banyak laki-laki walaupun sudah memiliki pasangan, mereka akhirnya tergiur dan tergoda, dan terjadilah sebuah perkara perzinahan dan perselingkuhan. Dan itu hampir jamak kita dapatkan kisah atau kita dapatkan rahasia umum terjadinya perselingkuhan di lingkungan kantor. Dan akhirnya kualitas laki-laki itu bersama keluarganya hancur, kualitas wanita itu bersama dengan keluarganya pun hancur, disebabkan karena tersengatnya masalah syahwat. Ketika syahwat ini tidak diantisipasi dan tidak diwaspadai, bisa menjadi musuh yang merusak kualitas kita di dalam kehidupan. Syahwat itu akan menjadi sebuah kebaikan ketika kita mengendalikan. Maka kedudukan syahwat yang dikendalikan sebagaimana kuda yang terlatih. Dia bisa mendorong orang itu dalam kebaikan dengan syahwat yang dia miliki ketika dia mampu mengendalikannya. Kuda itu liar sekalipun, kalau sudah dikendalikan, maka kuda itu bisa berlari kencang kemanapun yang diinginkan oleh penunggangnya. Tapi ketika syahwat itu dibiarkan, maka syahwat itu bisa menjadikan manusia yang membiarkan syahwat dan tidak mencurigai syahwat yang ada pada dirinya, tidak waspada terhadap fitnah pada dirinya, terhadap lawan jenis, maka akhirnya pelakunya sebagaimana sapi yang dicongok hidungnya, dan dia akan mengikuti setiap tarikan-tarikan dari tali itu yang mengarahkan dia. Dan akhirnya dia hanyalah menjadi sesuatu yang terjajah dengan hawa nafsunya. Makanya yang kita bangun dari penjelasan para ulama di sini itu apa? Inilah pentingnya. Yang pertama, bagi kita selalu waspada. Bahwasanya lawan jenis itu merupakan bagian dari sebuah harmonisasi kehidupan, tetapi berpotensi bisa menjadi sebuah musibah pada kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwasanya memang dijadikan pandangan kita kepada perempuan dan pandangan kita kepada laki-laki itu dijadikan indah. Dan setan itu selalu membumbui setiap pandangan itu supaya pandangan itu terus menarik dan terus bertambah dengan berbagai macam aktivitas yang bisa menjerumuskan sampai setingkat perzinahan. Dan ini harus kita waspadai. Makanya ketika kita waspada, ketika pada potensi keburukan kita, kalau kita pengen menjadi manusia hebat, berarti manusia hebat itu bukan yang tidak punya syahwat. Manusia hebat itu punya syahwat. Jangan merasa, oh nggak ada yang suka saya. Jangan kau pernah ngomong kayak gitu. Ya, karena mungkin ada orang yang nggak suka sama kita, tapi ada mata-mata yang suka sama kita. Tapi dengan kita mengkaji ini, ketika para ulama menyampaikan salah satu di antara musuh di dalam diri kita dan persoalan yang terus ada pada kehidupan manusia itu adalah dia harusnya waspada bahwasanya setiap manusia itu memang memiliki sebuah fitnah, ketertarikan kepada lawan jenis. Kalau kita waspada, berarti kita tahu bagaimana bersikap dan bagaimana kita menarik gas atau kemudian menekan pedal rem dalam kehidupan kita ketika kita waspada terhadap fitnah ini. Supaya apa yang telah kita capai dalam proses kualitas kehidupan kita tidak rusak seketika hanya disebabkan ketika kita melampiaskan syahwat, lalu kita hanyalah menjadi sapi yang dicongok dengan syahwat ketika diikuti tanpa ada hentinya. Itu akan rusak.